Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa duhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulin nabil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita semua, saya di studio dan juga pemirsa, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Kita tidak terasa pada kesempatan ini sudah memasuki pada pekan ketiga daripada bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Artinya tinggal sepekan lagi kurang lebih kita akan memasuki bulan Ramadan yang sangat mulia. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ramadan itu, kata para ulama, Ramadan adalah merupakan bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh manusia, terutama kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Ramadan atau bulan Ramadan itu juga sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, layaknya tamu Allah Subhanahu wa taala yang agung, maka umat Islam di seluruh dunia mempersiapkan segala sesuatunya. Termasuk dalam kesempatan ini kita berbincang-bincang tentang bagaimana menyambut bulan suci Ramadan, ya, agar Ramadan yang akan kita laksanakan sepekan yang akan datang betul-betul tamu Allah itu akan terlayani dengan baik. Nah, bagaimana cara ataupun kiat-kiatnya kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan? Baik, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan secara umum saja, yaitu bagaimana cara menyambut bulan suci Ramadan itu sebagaimana biasa-biasanya di tahun-tahun yang sebelumnya. Tidak jauh berbeda. Hanya saja kita pada kesempatan ini ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada para pemirsa di rumah, ya tentunya. Mari, yang pertama kita mengingatkan bahwa sebelum datangnya bulan suci Ramadan, maka kita harus memasang hati kita, yaitu hati kita suasananya harus dalam keadaan tenang, dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira. Maka insya Allah kita pun dalam kesempatan ini, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang kedatangan bulan suci Ramadan, hatinya kok tenang, hatinya kok senang, gembira, maka ini adalah merupakan salah satu bahwa kita ini adalah, apa istilahnya itu, setia membuka apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada
kaum muslimin di bulan Ramadan. Siap siaga semuanya. Yang pertama adalah hati kita adalah harus tenang. Nah, bukan hanya sekedar tenang. Ya, kalau nanti kita ingin pelaksanaan Ramadan kita itu sukses, yang pertama bukan hanya sekedar tenangnya saja, tapi adalah kita harus memiliki satu program yang betul-betul menjadi unggulan di bulan Ramadan. Mungkin masing-masing kita berbeda-beda. Ada yang mengunggulkan di bulan Ramadan itu dengan tarawihnya. Ada yang mengunggulkan nanti dengan tadarusnya. Ada yang mengunggulkan juga dengan sodakohnya. Monggo kita fastabiqul khairat dari berbagai macam amal soleh yang ada pada bulan Ramadan. Karena baginda Rasulullah SAW juga bersabda, kullu bani Adam yudha'aful hasanah. Semua amal anak Adam itu akan ditingkatkan kebajikannya atau pahalanya. Bi asri amsaliha ila sab'ami'ah. Dari 10 kebajikan sampai kepada 700 kebajikan. Itu di bulan Ramadan. Bahkan ada lagi satu malam di bulan Ramadan itu di mana kalau itu mendapatkan 10 hari di akhir bulan Ramadan, ada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar ini juga adalah merupakan bagian yang senantiasa selalu dinanti-nantikan kehadirannya oleh seluruh para shaimun was shaimat. Bagi para orang yang berpuasa, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Khususnya bagi yang bapak-bapak atau yang laki-laki, itu biasanya di 10 hari terakhir diadakan namanya i'tikaf. Yaitu bagaimana mengisi kegiatan di masjid dalam waktu baik di siang harinya dan juga di malam harinya selama 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan yaitu malam Lailatul Qadar, maka pahalanya akan mendapatkan pahala yang lebih bagus pahalanya daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan berapa? Yaitu kurang lebih 83 tahun. 1000 bulan. Subhanallah. Kita saja umurnya belum tentu nyampe segitu. Umur kita ini minimalnya, maksimalnya juga antara 60 sampai 70 tahun. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, ini yang pertama kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh hati riang gembira, dengan cara bukan hanya sekedar hatinya riang, tapi juga harus disiapkan dengan program-program unggulan dari yang kita mampu untuk mendapatkannya di sana. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Baginya apa yang akan diperoleh dari apa yang sudah dilakukannya. Kedua, untuk dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan itu, secara umum kebiasaannya adalah untuk silaturahmi dengan saudara-saudara kita yang sekandung, tetangga kita. Itu suatu kebiasaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya ucapan yang sering dikatakan itu adalah mohon maaf lahir dan batin, selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, ini penting. Mohon maaf lahir dan batin, tujuannya tiada lain agar nanti pada waktu pelaksanaan puasa itu agar kita terbebas dari sikap-sikap iri, dengki, adu domba, namimah dan seterusnya. Karena sayang kalau kita sudah membersihkan hati kita, sudah saling memaafkan, kok di bulan Ramadan masih ada ya sesuatu yang bisa merusak daripada nilai-nilai puasa. Ini harus kita pahami supaya kualitas puasa kita yang akan datang lebih baik lagi. Jadi puasa mah jalan ya, tapi menggibah juga jalan. Maka itu disinggung oleh baginda Rasulullah SAW ya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal athos. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan khususnya,
tapi dia tidak mendapatkan nilai daripada ibadah puasa itu sendiri dari Allah, kecuali hanya lapar dan haus. Nah inilah kata baginda Rasulullah, nanti kebanyakan orang itu hanya seperti itu. Kebanyakan. Jadi kalau kebanyakan itu, jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Kita termasuk yang pengecualian. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam Quran surat Wal Asri. Ya, Wal Asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sob. Jadi semua manusia itu akan merugi. Semua manusia, orang yang beriman, apalagi yang tidak beriman. Orang yang beriman aja masih merugi. Yang tidak merugi itu siapa? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang saling nasihat menasehati. Nanti di bulan Ramadan, insya Allah kita jangan sampai termasuk golongan orang-orang yang merugi. Yang merugi di bulan Ramadan itu, dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nah ini Pak pemirsa, saya juga mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada semua pemirsa, mari kita tingkatkan puasa tahun ini, kita programkan lebih baik daripada puasa tahun kemarin. Mudah-mudahan insya Allah 2 hal ini saja ya dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan yang harus sama-sama kita persiapkan. Yang pertama adalah persiapan secara rohani, yaitu dengan hati yang gembira, dengan program-program yang sudah kita insya Allah kita canangkan, keunggulan kita apa di mana ya, di tadarusnya tadi, atau di sedekahnya, atau di sholat-sholat qiyamul lailnya termasuk tarawih. Yang kedua, mari kita saling memaafkan dengan saudara-saudara kita, terutama dengan orang tua kita. Orang tua kita apalagi masih ada. Ya mohon doanya, mohon kesehatannya dan seterusnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena doa orang tua itu sangat mustajab sekali ya. Nah, inilah ya sebagai satu kata singkat ataupun boleh dikatakan prakata sebelum melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Pemirsa sekalian, barangkali mudah-mudahan pemirsa dan saya semuanya diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya secara pribadi ya dari studio mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh gembira. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.